أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, maka tugas kita utama adalah beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, dan insyaallah biidznillah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan juga mungkin bulan-bulan berikutnya ini kita berganti tema. Setelah sebelumnya kita sampaikan tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, maka yang akan kita bacakan yaitu tentang masalah akhlak, dan kutaib atau kitab kecil yang kita jadikan rujukan berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Aina Nahnu, di manakah kita, di manakah posisi kita, bagaimanakah keberadaan kita dibandingkan min Akhlaqis Salaf, dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Maka di dalam kitab kecil ini berisi tentang yaitu riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kepribadian para sahabat dan juga para tabi'in, dan para imam, yang mereka menunjukkan bagaimanakah praktek di dalam menjalankan dinul Islam, praktek di dalam melaksanakan dinul Islam. Namun demikian, ketika kita bicara masalah akhlak, akan tetapi tidaklah kemudian itu hal yang berdiri sendiri. Maka di muqaddimah di sini akan disebutkan bagaimanakah tentang masalah akhlak ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya yaitu akidah. Antara akhlak dan akidah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Akidah materi tersendiri, akhlak tersendiri, kemudian tidak ada hubungannya, tidak. Maka kita akan bacakan di dalam kitab ini yaitu tentang muqaddimahnya insyaallah pada kesempatan malam ini. Kitab ini ditulis atau sebenarnya lebih tepatnya dirangkum oleh seorang ulama yang bernama Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail, dan juga dibantu dengan yaitu Syekh Bahauddin bin Fatih Al-Uqail. Yang keduanya merupakan yaitu memiliki yang namanya bahasa kita penerbit yang namanya yaitu Darut Thayyibah, yang dimana di sini mengumpulkan dari dua kitab yang besar, menyarikan atau menukil dari dua kitab yang besar. Kitab yang pertama yaitu yang dinamakan atau yang disebut yang sering kita dengarkan kitab Syiar A'lamin Nubala. Kemudian yang kedua Sifatus Shaffah, maka akan kita bacakan di bagian akhir nanti insyaallah. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Maka kita bacakan muqaddimah pada kesempatan kali ini insyaallah biidznillah. Ada dua muqaddimah yang kita baca adalah muqaddimah yang bagian kitab ini. Muallif pengarang memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya alhamd, sesungguhnya kepujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita meminta tolong kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah taala. Wa na'udzubillah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah taala min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita, keburukan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah dari dua hal, syururi anfusina, sayyiati a'malina,
yaitu dari keburukan jiwa kita dan juga keburukan atau kejelekan amal kita. Jiwa adalah urusannya dengan hati yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Adapun amal adalah yang zahir, yang tampak. May yahdihillahu fala mudhillalah, maka barang siapa yang Allah berikan hidayah padanya, berikan petunjuk padanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata, tidak sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Selanjutnya, fa innahu lam yaud khafiyan ala kulli muslimin yuridu li nafsi an najata fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya tidak menjadi sesuatu yang tersembunyi, tidak samar, sudah jelas, sudah gamblang. Alal muslim, bagi seorang muslim, yuridu li nafsih, mereka menginginkan dirinya li najatin, al-najata, menginginkan keselamatan di dunia wal akhirah, keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Kalau kita bertanya kepada siapapun orang yang mengaku muslim, para jamaah, apakah dia ingin selamat dunia dan akhirat, maka orang yang akil, orang yang berakal, dia akan mengatakan, nah, kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yang menjadi permasalahan, apakah kemudian diikuti dengan upaya, diikuti dengan usaha untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Kalau masalah keinginan, semuanya menginginkan. Bahkan orang-orang asi, orang yang bermaksiat, mereka tahu ketika berbuat maksiat, mereka ngerti itu tidak boleh. Mereka ingin supaya meninggalkan kemaksiatannya itu. Mereka ngerti itu nanti akan mendapatkan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mengikuti hawa nafsunya, maka mereka tidak bisa meninggalkan atau belum bisa meninggalkan hal itu. Mereka tidak ingin menginginkan perbuatan itu sebenarnya. Apalagi orang yang mereka sebenarnya dimudahkan Allah untuk bisa menghindarkan dari perbuatan maksiat. Maka kita semuanya menginginkan keselamatan dunia dan di akhirat. Maka bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, annal iltizama kitabillah, bahwasanya memiliki komitmen terhadap kitab Allah Azza wa Jalla wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi fahmis salafis salih, dengan pemahaman salafus salih, yaitu komitmen terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak dikembalikan kepada setiap akal seseorang, tidak dikembalikan setiap individu. Tapi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dikembalikan kepada siapa yang menurunkan Al-Quran, siapa yang menyampaikan As-Sunnah. Itu menurut Allah, menurut Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Maka para sahabat-sahabat inilah, para jamaah, yang mereka memiliki al-fahm, mereka memiliki namanya pemahaman tentang Al-Quran was sunnah. Maka kalau semuanya orang memahami bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dikembalikan kepada satu pemahaman salafus salih, para sahabat khususnya, maka akan tercapai yang namanya persatuan, yang namanya persatuan. Kenapa sekarang masih saja, dan itu memang sunatullah, terjadi yang namanya perselisihan, perbedaan, persengketaan, pertentangan antara kaum muslimin, yang notabene mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali pada Al-Quran dan Hadis. Maka permasalahannya di sini, permasalahan dari al-fahm, bagaimanakah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau memahami Al-Quran dan As-Sunnah dikembalikan kepada salafus salih, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, huwa safinatun najah, itulah yang namanya perahu keselamatan. Dia akan bisa meniti perahu untuk menuju keselamatan. Liman yuridu li nafsihi an najah,
bagi orang yang menginginkan dirinya keselamatan. Maka jalan keselamatan para jamaah itu adalah ibarat seseorang yang dia itu berada di atas perahu, yang dimana perahu ini akan mengantarkan dia kepada tujuan akhirnya keselamatan. Maka yang sedang dia tumpangi ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, adalah menjadi kendaraannya, harus menjadi komitmen kita, harus menjadi amalan kita, menjadi pribadi kita, menjadi akhlak kita dan selanjutnya. Kama lam ya'ud khafiyan, sebagaimana juga tidak tersembunyi, tidak samar, sudah gamblang, sudah jelas aidun juga ala talibil ilm, bagi para penuntut ilmu. Kita semuanya adalah talibul ilm. Maka sudah tidak samar, sudah jelas, sudah gamblang kepada para penuntut ilmu al-murid yang mereka menginginkan lil haqqi, menginginkan al-haq, menginginkan kebenaran. Anna mustalah, bahwasanya istilah as-salafus salih, kata-kata salafus salih yang tadi kita sebut di awal, bifahmi salafus salih, yuqsadu bihi, yang dimaksud di sini adalah al-qurunul mufaddalah, adalah kurun waktu yang mufaddalah, yang diutamakan. Makanya Rasul bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, yaitu kurunnya Rasul bersama siapa? Para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka itu para tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Biqiyadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan pimpinan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan atau sebagai tokohnya, wa mimba'i, dan setelahnya para sahabat. Sahabatihil kiram, itu para sahabat yang mulia, wat tabi'in, dan para tabi'in, lahum bi ihsan, yang mereka mengikuti dengan ihsan, dengan baik. Maka dikatakan oleh beliau di sini, walakin, akan tetapi, hunaka amrun muhim, di sana ada perkara yang penting, perkara yang urgent kalau bahasa kita. Fi manhajis salafis salih, di dalam masalah manhaj, di dalam masalah manhaj dan masalah jalan, jalannya salafus salih, metode jalan manhajnya salafus salih. Lam yu'khad haqquhu minal inayati bih wa tarbiyati alaih, yang ini belum bisa diambil haknya, belum bisa diambil secara sempurna untuk dijaga, untuk dididikkan, untuk disampaikan. Meskipun sebenarnya ma'al qana'ati tamah, meskipun mereka yaitu orang-orang kaum muslimin ini, mereka itu menerima sebenarnya, tidak memungkirinya, ya, biahamiyati, akan pentingnya untuk namanya mengikuti manhaj salafus shalih, wa annahu asasun fi manhajim, dan dalam merupakan asas pokok dari manhaj mereka. Maka dimaksudkan di sini bahwasanya manhaj salafus shalih itu tidaklah hanya terkait dengan masalah jalan, metode, akidah, tapi dikatakan dzalikum huwa ma yata'allaqu bi akhlaqihim wa sulukihim, itu juga termasuk berkaitan dengan akhlak mereka dan dengan perilaku mereka. Maka kalau namanya akidah itu urusannya dengan hati, urusannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan hati. Adapun akhlak wa suluk ini adalah madhar, adalah penampilan, adalah perilaku yang tampak. Maka ini terpatri, tergabung jadi satu antara apa yang di dalam hati merupakan keyakinan diwujudkan di dalam wujud nyata, realisasi nyata. Itulah namanya akhlak dan suluk. Faminal maklum, maka sudah diketahui, annana inda manatahaddatsu anil manhajis salaf rahimahullah, ketika kita membicarakan tentang manhaj salaf, manhajnya para salaf rahimahullah, la ta'la na'ni bidzalika ilman fid dhihni mujarrad, maka ini tidaklah bermakna hanya mengetahui di dalam nalar semata, dalam sekedar ilmu nalar, ya, dalam sekedar di benak saja, yang artinya hanya sekedarnya saja. Wa inna ma yashmalu manhajahu,
Tapi kalau kita bicara tentang masalah manhaj salaf, maka ini bicara mencakup manhaj mereka. Apa manhajnya para sahabat, para salaf? Al-aqidah, masalah aqidah, masalah keyakinan. Wat tasawwur, masalah pemahaman. Was-suluk, dan masalah perilaku. Wal akhlak, dan masalah akhlak. Jadi masalah manhaj tidak hanya sekedar masalah akidah saja, tapi juga masalah pemahamannya, masalah perilaku dan akhlaknya. Wa innal muta'ammila, dan sesungguhnya siapa orang yang perhatikan fi hayatina, dalam kehidupan kita, ma'syari ahli sunnah, yaitu kumpulan para ahli sunnah, fi hadil usuril mutaakhirah, di masa-masa mutaakhir ini, di masa-masa kurun akhir-akhir ini. Yulahidu, dia akan melihat, dia akan perhatikan. Apa yang dia lihat? Baunan syasi'an, ada semacam jarak atau jurang yang luas. Wanfisalan kabiron, dan juga ada kesenjangan yang besar. Ma baina muksirin wa muqilin fi dzalik, yang itu antara banyak dan sedikit. Maksudnya kesenjangan jurangnya itu berbeda-beda. Ada yang sangat jauh, ada yang sedang, ada yang tidak seberapa. Tapi dikatakan secara umum di sini bahwasanya ketika kita melihat kondisi sekarang para jamaah, maka ini kondisi sekarang dibandingkan dengan kondisi para salaf zaman dahulu sangatlah jauh. Sangatlah jauh. Bainal janibil ilmin nadhari wal janibis sulukil akhlaqi, antara yaitu sisi keilmuan secara teori dan sisi masalah suluk wal akhlak, yaitu perilaku dan akhlak. Yang sebenarnya antara masalah keilmuan dengan akhlak ini berpadu. Ketika seorang memiliki ilmu, maka ilmunya ini diamalkan berubah menjadi akhlak, atau wujudnya adalah akhlak ini. Jadi namanya akhlak butuh ilmu, ya, butuh yang namanya ilmu. Sehingga ketika kita bicara masalah akhlak nanti itu tidak hanya sekedar semata-mata apa yang baik dipandang oleh masyarakat, apa yang baik dipandang oleh manusia. Tapi akhlak adalah minad din. Akhlak adalah dari agama. Maka yang dipandang baik oleh agama itulah akhlak yang baik. Yang tidak juga tidak. Haitsu asbaha minal mu'tad, maka di mana sudah menjadi kebiasaan ayyarul insan, bahwasanya manusia melihat ahyanan kadang-kadang bin nafsi, dalam dirinya, au min ba'di ikhwanihi, au dari sebagian saudaranya, minad du'a, bahkan dari para dai, para penyeru kebaikan, bu'dan fil janibil khuluqi, mereka kadang-kadang jauh dari sisi akhlak, an akhlaqis salafi, an akhlaqis salaf wa suluki. Mereka jauh secara akhlak dari akhlaknya salaf dan perilaku mereka. Ini tantangan bagi para dai, yang dimana tidaklah cukup hanya pandai orasi, pandai mengolah kata-kata, tapi diterima dan tidaknya ucapan seorang dai itu berpengaruh besar dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya, dengan perilakunya. Yang artinya jangan sampai seorang dai ini ketika mengajak orang lain kemudian itu hanya sekedar teori, sekedar kata-kata manis, kata-kata lembut. Setelah disampaikan dia sendiri tidak melakukannya, maka ini akan mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Faminal lazim, oleh karena itu satu yang sudah lazim, sudah menjadi keharusan. Idzan, kalau begitu, inta tarhil manhajis salaf, ketika diberikan, ketika dipaparkan, dijelaskan tentang manhaj salaf wa da'wah ilaih, dan dakwah supaya kembali kepada manhaj salaf, ayat ruha syamilan, hendaklah dibutuhkan yaitu pemaparan atau penjelasan yang mencukupi li mu'taqidihim wa fiqhihim, baik itu berkaitan dengan i'tiqad mereka atau pemahaman mereka.
Jadi ketika kita mengatakan manhaj salaf, itu tidaklah bermakna hanya sekedar masalah i'tiqad, masalah keyakinan atau pemahaman, tapi wali sulukihim wa akhlaqihim, juga masalah perilaku dan masalah akhlak mereka. Maka dipertegas oleh beliau, fakama anna la yuqbalu min ahadin, maka sebagaimana tidak diterima dari seseorang ayyal tazima bi akhlaqis salaf, dia memiliki komitmen terhadap akhlak salaf, ya, terhadap akhlak salaf. Artinya dia itu ketika melakukan amalan perbuatan akhlaknya masya Allah, ya, meniru salaf. Wa yatsruku mu'taqidihim, tapi dia meninggalkan etikotnya para salaf. Ini tidak diterima. Berarti dia itu akhlaknya niru siapa? Menurut dia baik, bisa jadi ternyata itu ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar di dalamnya, dia tidak tahu karena dia tidak mengikuti akidahnya para salaf. Maka akhlak yang bagus itu harus dibarengi dengan i'tiqad yang bagus pula. Fakadzalika, maka begitu juga sebaliknya, la yasugu fahma mu'taqidihim, maka tidak boleh yaitu memahami keyakinan mereka dunal iltizam bisuluki wa akhlaqihim, tanpa komitmen dengan perilaku dan akhlak mereka. Jadi tidak bisa dipisahkan. Walau annana raja'na ila siratis salafin salih, kalau kita murajaah, kalau kita melihat kembali, kita lihat kembali perjalanan para salafus salih, para pendahulu-pendahulu kaum muslimin, para sahabat tabi'in, tabi'in dan setelahnya, la wajadnaha khairu misali li hadhil manhajil mutakamil, kita akan mendapatkan yaitu contoh terbaik dari manhaj yang sempurna ini. Maka ini akan kita buat semacam murajaah, muhasabah, bagaimanakah akhlaknya para salaf, yang kita kemudian melihat diri kita, apakah diri kita sudah bisa seperti mereka. Paling tidak dari sekian banyak akhlak yang mulia, mana yang sudah bisa kita upayakan, mana yang bisa kita usahakan, atau bahkan mana yang bisa kita lakukan. Maka ini adalah merupakan hal penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah pribadi para salaf. Fa idza ma tamma lana idraku hadhil amr wal tizamu bi, maka jika sudah sempurna bagi kita mendapatkan perkara ini dan kita memiliki komitmen dengannya, saufa nakhtafi min hayatina, maka akan bisa hilang dari kehidupan kita biidznillah, dengan izin Allah, tilkas suwar wal muwafaqatil mutanaqidah, dan juga wal mawaqif al mutanaqidah, dan sikap-sikap yang bertentangan. Apa sikap bertentangan? Kadang orang-orang itu mengatakan, kalau ingin melihat kebaikan seseorang, jangan dilihat akidahnya, tapi akhlaknya. Ada yang mengatakan akidahnya, jangan akhlaknya. Maka ini tidak mungkin dipertentangkan. Orang yang dia itu memahami kedua-duanya, ini bukan hal yang bertentangan, jangan dipertentangkan. Sehingga kita sering mendengarkan yang satu mengatakan meskipun akhlaknya baik tapi akidahnya kok tidak benar. Yang itu mengatakan meskipun akidahnya baik tapi akhlaknya nggak benar. Nah, ini bukan sesuatu yang seharusnya demikian. Ketika seorang memiliki akidah yang baik, maka akhlaknya itu menjadi athar, menjadi wujud dari akidahnya. Seorang memiliki akhlak yang baik harus memiliki akidah yang benar, bukan akhlak ala dia sendiri, tidak. Makanya tidak bisa kita mengatakan yang penting akhlaknya, yang penting akidahnya. Dua-duanya penting, dua-duanya penting, harus bisa dipadukan. Naam, ya. Saufalan najida syahson, maka nanti kita tidak akan mendapati seseorang ala aqidatis salaf, di atas akidah salaf, fi tauhidil uluhiyah, yang dia itu memiliki tauhid uluhiyah, wal asma wa sifat, asma wa sifat, wa muharabatil bid'ah, dan memerangi bid'ah. Summa fi nafsil waqt, kemudian orang yang memiliki demikian ini, seorang mukmin yang memiliki akidah salaf, tauhidnya bagus, uluhiyah, rububiyah, kemudian semua sifat, dan dia memerangi bid'ah,
summa huwa fi nafsil waqti yukhalifu sulukum. Kemudian di waktu yang sama perilakunya ternyata menyelisihi akidahnya ini. Ini tidak akan kita dapati. Tidak akan kita dapati. Biftiraqi lidzulm, dengan melakukan berbagai macam kezaliman, wal kadzib, kedustaan, wal ghibah, menggunjing, wal haqd, yaitu iri dengki, wasyahna juga sama, wattiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ini tidak akan kita dapatkan. Maka sekarang ini mungkin masih kita mendapati ada orang yang mengatakan dua hal ini dipisah-pisahkan atau dibedakan. Yang penting akidahnya dulu. Ada yang mengatakan yang penting akhlaknya. Maka katakan kedua-duanya penting. Ya, kedua-duanya adalah satu yang penting. Kalau orang memiliki akidah yang benar, seharusnya akhlaknya bagus. Kalau orang dikatakan akhlaknya bagus, seharusnya akidahnya benar. Ketika itu tidak sejalan, nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah, berarti dia tidak bisa memadukan bagaimanakah tentang masalah akidah dan masalah akhlak ini. Wa ibaratin ukhra, dan dengan perkataan lain, fa inna tatbiqa hadzal manhaj, sesungguhnya praktek manhaj ini kamilan, adalah satu yang sudah sempurna. Kafilun bi izalati hadil izdiwajiyah, yang manhaj ini akan mencukupi untuk menghilangkan izdiwajiyah, yaitu sesuatu yang rancu, dualisme bahasa kita, satu yang rancu, satunya akidah, satunya akhlak. Ya, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita pahami. Maka ini orang mengatakan akidahnya, mengatakan akhlaknya, ini dualisme bahasanya demikian. Maka dengan manhaj yang benar itu akan hilang. Kita akan mengatakan semuanya baik, semuanya bagus, semuanya utama, dan harus dipadukan. Allati nu'ani syai'an minha halian, yang dimana kita menjadikan satu ini adalah kondisi sekarang harus dilakukan dengan bersamaan. Ayo ikhwah azani wa asqullah. Maka dari paparan yang di sini disebutkan oleh mu'alif di sini, beliau menjelaskan tentang antara masalah akidah dan masalah akhlak. Nah, kalau boleh sedikit kita melihat di pelajaran sekolah ada namanya pelajaran akidah dan akhlak. Ya. Itu jadi satu, akidah dan akhlak. Ya sebenarnya itu mungkin tanpa makna bagi penulis atau mungkin bagi guru dan yang lainnya. Tapi ketika itu dipahami makna yang benar, maka akidah dan akhlak itu adalah satu yang menyatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, wa mimma yu'ayyidu ahamiyatil janibil akhlaqi. Maka di antara yang menguatkan pentingnya sisi akhlak, ya, unsur akhlak ini, fi manhajis salaf, di dalam manhaj salaf ini, tadminu ulamaihim, yaitu bagaimanakah ulama mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memasukkan hadil jawanib, unsur-unsur ini, sisi-sisi ini, fima katabuhu, di dalam apa yang mereka tulis, min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk usul dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi para ulama memasukkan masalah akhlak ini bukan masalah furu', bukan masalah cabang, tapi adalah masalah usul, masalah yang pokok, masalah yang asas. Kal aqidatil wasithiyah, beliau sebutkan contoh di sini, seperti di dalam kitab Aqidah Wasithiyah wa Tahawiyah, dan juga Aqidah Tahawiyah wa ghairiyah, dan yang lainnya. Wa min amsalati dzalik, dan di antara hal itu beliau menukil qaulul Imam As-Sabuni, perkataan Imam As-Sabuni yang beliau nukil di sini adalah kitab yang berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yang dimana beliau menukil perkataan Imam As-Sabuni ta'ala fi takririhi, di dalam menetapkan di Aqidatus Salaf, tentang masalah akidah salaf ini. Ini bicara masalah akidah, bicara masalah keyakinan. Tapi apa isi daripada akidah ini? Maka beliau nukil di dalam kitab itu, wa yatawasawna, dan mereka para salaf Ahlussunnah wal Jamaah
mereka saling berwasiat bi qiyamil laili lis salati ba'dal manam, berwasiat untuk qiyamul lail, bangun di waktu malam untuk sholat setelah tidur, sholat tahajud. Urusan tahajud tidak dimasukkan urusan furu', tapi urusan masalah i'tiqad, masalah yaitu keyakinan atau masalah akidah. Wa bisilatil arham, dan juga silaturahim ala ikhtilafil halat, dengan berbagai macam kondisi, apakah kepada orang tuanya, apakah kepada saudaranya, kerabatnya, dan lainnya. Wa ifsa'is salam, dan juga menyampaikan, menebarkan salam. Ini akhlak, tapi mengandung akidah, mengandung keyakinan. Wa it'amit ta'am, dan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Warahmah 'alal fuqara wal masakin wal aitam, dan sifat kasih sayang kepada fakir, kepada miskin, dan kepada anak-anak yatim. Wal ihtimam bi umuril muslimin, dan punya perhatian terhadap urusannya kaum muslimin secara umum, memperhatikan urusannya kaum muslimin. Juga masuk di dalam masalah ini, itu merupakan usul al-sunnah wal jamaah, wat ta'affuf, memiliki iffah, bisa menjaga diri, ya, fil ma'kal wal mashrab, dalam masalah makan dan minum. Apa maksudnya? Tidaklah yang dimakan kecuali yang halal, tidak yang diminum kecuali yang halal, menjaga iffah, menjaga diri, menjaga kesucian. Wal malbas, ataupun pakaian, ya, jadi tidaklah sekedar yang penting makan, minum, pakai pakaian, tapi harus dilihat kehalalan dan keharamannya. Wal mankah, dan juga di dalam masalah nikah, maksudnya menjaga kemaluan. Wal masraf, dan segala aktivitas. Was-sa'i fil khairat, dan usaha untuk berbagai macam kebaikan. Masih ada wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Wal badari ila fi'il khairat ajma', dan bersegera untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang itu terkumpul jadi satu. Wantiqai syari'a akibatil akibatit tama', dan berusaha menghindari keburukan dari sifat tamak. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr, dan mereka juga berwasiat dengan al-haq dan dengan kesabaran. Maka yang disebutkan sini semuanya adalah merupakan bentuk-bentuk yaitu akhlak, akan tapi dimasukkan di dalam usul ahli sunnah wal jamaah. Sehingga di sini para jamaah, kita hendaklah menempatkan, jangan sampai kita itu kemudian masalah akhlak ini itu semacam dianggap ilmu tersendiri, dan kemudian itu tidak ada hubungan langsung dengan masalah akidah, masalah usul, tapi ini adalah usul semuanya. Wa kadzalika qaulu Syekhul Islam Taimiyah, begitu juga dipertegas perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ba'da takriri, setelah menetapkan limu'taqi di ahli sunnah wal jamaah fil aqidatil wasithiyah, tentang keyakinan sunnah wal jamaah di dalam kitabnya Aqidah al-Wasithiyah. Yang Aqidah Wasithiyah ini mayoritas membahas tentang masalah asma wa sifat, tapi disebutkan di dalamnya tentang masalah juga ada akhlak di sini. Maksudnya perilaku tentang akhlak ini. Apa petikan di dalam kitab tersebut? Summa, kemudian hum, mereka Ahlussunnah wal Jamaah, ma'ahadil usul, dengan usul ini, dengan pokok pondasi ini, ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ala ma tujibu syariah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. Ini urusan ibadah, urusan ahkam, urusan hukum, tapi dijadikan usul, dijadikan pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak hanya itu, wa yarona iqamatul hajj, dan mereka juga memandang termasuk usul adalah iqamatul hajj, melaksanakan haji, wal jihad, dan juga jihad, wal jumat, dan salat Jumat, wal a'yad ma'al umara, dan Id, yaitu salat Id atau mengikuti Idul Fitratul Adha ma'al umara, bersama pemerintah. Ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah.
Ini termasuk juga akidah wal akhlak. Abraran kanu au fujjaran. Apakah pemerintah atau umara ini baik ataupun fajir? Urusan umum semacam itu mengikuti pemerintah. Wa yuhafiduna 'alal jama'at, dan juga beliau menyampaikan hendaklah menjaga salat jamaah, salat 5 waktu khususnya. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan memiliki agama dengan an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah lil ummah, kepada umat, menasihati umat ini. Wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini makna qauli sallallahu alaihi wasallam, meyakini makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus yashuddu ba'du ba'da. Di dalam hadis muttafaqun alaih, al-mu'minu lil mu'min, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang marsus, yang sangat kokoh. Yashuddu ba'du ba'da, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika beliau bersaudara demikian, wa syabbaka baina asabi'i, maka Rasul ketika menyampaikan ini, beliau menggabungkan di antara jari jemarinya, menunjukkan saking kuatnya hubungan antara mukmin satu dengan yang lainnya. Juga dalam hadis yang lainnya beliau nukil, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina, permisalan orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya, fi tawadihim, di dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan kasihnya mereka, sayangnya mereka juga, wa ta'atufihim, dan juga kelembutan mereka, kama salil jasad, seperti satu jasad, satu tubuh. Kita punya tubuh, ya. Idza ishtaka minhu adwun, kalau misalkan satu anggota tubuh kita ini mengeluh, sakit, ya, tersandungkah, ya, apakah kita kena sesuatu kemudian kita mengeluh, tada'alahu sairul a'dha bil humma wassar, maka seluruh anggota tubuh ini juga akan merasakan, bahkan sampai demam, ya, bahkan tidak bisa tidur, ya. Yang sakit hanya jempolan kaki kita, tapi yang sambat seluruh tubuh, yang sambat seluruh tubuh. Tidak mungkin lisan mengatakan rasa no dewi, ya, nggak mungkin, ya, karena itu adalah bagian tubuh kita, ya. Maka dari itu ini adalah satu tubuh, dan ini bukan hal yang asing bagi kita para jamaah, ya. Tapi secara praktek inilah yang perlu kita introspeksi. Bagaimanakah kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin yang lainnya. Selain dari dalam hadis yang disebutkan wa ya'muruna bis-sabr 'indal bala, maka beliau juga mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, Ahlussunnah wal Jamaah mereka memerintahkan agar orang lain ketika tertimpa bala diberi nasihat tentang masalah kesabaran. Wa ya'muruna bis-sabr 'indal bala, ketika tertimpa bala. Wa syukri indar raha, dan bersyukur ketika longgar, ketika lapang dada, ketika tidak ada bala, tidak ada ujian, bersyukur. Maka ini sifatnya orang mukmin adalah mereka bersyukur ketika apa? Mendapatkan nikmat, dan mereka sabar ketika mendapatkan ujian. Waridho bimurril qada, dan ridho dengan pahitnya ketetapan Allah, takdir. Harus ridho, ya, karena kita sudah mengatakan iman kepada takdirnya Allah, maka Rasul mengatakan namanya seorang mukmin yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, kamu beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk, ya. Maka ridho dengan pahitnya takdir yang Allah tetapkan. Wa yad'una ila makarimil akhlak, dan berdakwah, mengajak untuk menuju kemuliaan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau Rasulullah SAW itu diutus Allah Ta'ala untuk apa? Menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, menunjukkan bahwasannya akhlak sudah ada,
Ketika mengatakan buistu liutami makarimul akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan membuat akhlak yang baru, bukan kemudian bahasanya yaitu menciptakan akhlak yang baru, tidak, menyempurnakan. Namanya menyempurnakan, sudah ada yang bagus, kemudian yang tidak bagus dihilangkan, diganti yang bagus, menyempurnakan. Ya, sehingga kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada kaum muslimin, kaum musyrikun yang pada saat itu, maka mereka kaum musyrik ini memiliki sifat atau akhlak yang mulia. Di antaranya mereka tidak berani berdusta, seperti Abu Sufyan. Ya, ketika pembicaraan dengan Kaisar Heraklius atau Herakla, itu ditanya tentang pribadi Rasulullah SAW, tidak berani dusta, mengatakan apa adanya. Maka jujur adalah akhlak yang baik, sudah dimiliki. Ya, maka inilah beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa mahasinil a'mal, dan membaguskan amal-amal perbuatan. Wa ya'taqiduna makna qauli, dan meyakini makna sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Bahasanya orang mukmin yang sempurna keimanannya itu adalah yang bagus akhlaknya. Ini menunjukkan kesempurnaan iman, menunjukkan kesempurnaan iman. Seorang mukmin yang imannya sempurna itu ketika akhlaknya itu adalah bagus. Jadi iman urusannya dengan keyakinan, akhlak urusannya dengan perilaku atau dengan yang dohir. Iman batin, akhlak ini lahir. Maka berpadu, tidak sendiri-sendiri. Wayandubuna ila antasila min man qata'aka, dan menganjurkan agar engkau menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini beliau mengatakan demikian. Ini kadang-kadang sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang berat di antara kaum muslimin, di antara ikhwan maupun akhwat, ketika mereka diberi hidayah Allah Ta'ala untuk bisa lebih intens di dalam kajian. Akhirnya ketika mereka memahami bagaimana harus berpenampilan sesuai dengan syariat Islam, yang tadinya katakanlah terbuka auratnya, kemudian ketika tahu itu tidak boleh, kemudian menutup auratnya. Ya, bagi kaum lagi kaum perempuan, apalagi misalkan kaum perempuan dengan memakai niqab, memakai cadar misalkan, yang laki harus memelihara jenggotnya dan yang lainnya. Ya, kadang-kadang saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita itu akan menjauh. Kalau orang tua kita, ya namanya orang tua, meskipun nggak senang itu ada batasnya. Ya, orang tua ketika kita misalkan ada perubahan semacam itu, kemudian mengatakan, nak kamu kok jadi begini, nanti begini, khawatir begitu, itu kan menunjukkan kasih sayangnya. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya orang tua ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah bagi orang tua adalah saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Maka ketika diputuskan, kita jangan mutus, harus disambung. Masalah mereka kemudian menerima dan tidaknya urusan mereka. Yang penting bagi kita adalah tetap harus menyambung tali silaturahim. Wa tu'ti man haramaka, dan berilah orang-orang yang dia tidak memberimu. Jangan seperti orang mukafi, ya, orang yang hanya mencukupkan diri. Kalau kita diziarahi, kalau kita saudara kita ke rumah kita akan balas ke sana. Kalau enggak, kita juga enggak. Ya, kalau kita diberi hadiah, kita akan beri hadiah. Kalau enggak juga enggak. Namanya mukafir, orang yang mencukupkan. Maka jangan seperti itu. Maka justru sebaliknya, hendaklah kita sering silaturahim pada kerabat kita, walaupun mereka tidak pernah ke kita. Hendaklah sering kita beri hadiah kepada siapapun yang kita bisa memberikan, meskipun mereka tidak pernah memberi hadiah kepada kita. Maka Rasul mengatakan tahadu tahabu, saling memberilah hadiah, kalian akan saling mencintai. Ketika salah satu pihak yang memberi, pihak yang lain belum memberi, yaitu proses. Itu bisa jadi proses, belum bisa saling mengasihi. Tapi namanya seseorang itu punya hati, para jamaah. Orang ini punya hati. Ketika kita misalkan dibenci seseorang, kita jangan membencinya. Justru tunjukkan akhlak kita suka, kita sayang pada dia. Bagaimana caranya? Beri hadiah. Kalau kita mampu, beri hadiah. Tambah benci, beri hadiah lebih banyak. Tambah benci lagi,
beri hadiah lebih banyak, hati akan luluh insya Allah. Ya, hati ini punya kelemahan. Ketika sering diberi hadiah akan luluh. Wa ta'fu amman dhalamaka, dan maafkanlah orang-orang yang mendolimi kita. Wa ya'muruna bi birril walidain, dan memerintahkan kepada birrul walidain, wa silatil arham, dan silaturahim, wa husnul jiwar, baik kepada tetangga, wal ihsani ila yatama, berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan juga orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Wa rifqi bil mamluk, dan lembut kepada mamluk, yaitu kepada hamba sahaya atau budak. Wa yanhauna 'anil fakhr, dan mencegah dari perbuatan bangga diri, wal khuyala, sombong, wal baghi, melampaui batas, wal istitalatu 'alal khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin, dan kita jangan sombong juga, jangan mengganggu kepada orang lain dengan hak ataupun tanpa hak. Dengan hak ataupun tanpa hak. Contohnya orang yang misalkan dia itu kaya, ya, dia bisa saja dia itu kemudian katakanlah merendahkan orang lain karena dia punya kekayaan. Itu tidak boleh. Apalagi tidak ada hak orang miskin merendahkan orang kaya, aneh kan begitu. Ya, tidak boleh juga. Wa ya'muruna bi ma'adil akhlaq, dan juga memerintahkan dengan ketinggian akhlak, wa yanha an safasafiha, dan kita dilarang untuk memiliki akhlak yang tercela. Maka terakhir dikatakan sini fahada yakni anna manhaj salaf, maka inilah ya manhaj salaf yasmalu kilal janibain, itu mencakup dua sisi. Jadi yang namanya manhaj salaf itu mencakup dua unsur atau dua sisi, al-aqdi wal akhlaqi, akidah maupun akhlak. Wa biqadri ma yahsulu minan naqs fi ahadihima, maka sesuai dengan ukuran ketika ada kurangnya salah satu dari keduanya, yakunu naqsu fil iltizam bi hadzal manhajil azim, maka dia akan berkurang pula memiliki komitmen dengan manhaj yang agung ini. Apakah akidahnya yang kurang ataukah akhlaknya yang kurang, maka berarti dia komitmennya juga kurang. Maka di sini para jamaah, kesimpulannya di akhir di sini bahwasanya namanya akidah dan akhlak itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini yang mengawali kita untuk masuk kepada pembahasan ini, dan masih ada sedikit tambahan tentang muqaddimah. Insyaallah nanti kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.